never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar Ciamis? Alhamdulillah, warga Tatar Galuh hari ini kesekian kalinya bisa bersilaturahim dengan OPD bagian dari instrumen pemerintahan Kabupaten Ciamis. Dan hari ini alhamdulillah sudah bisa bertemu dengan Bapak Dian Kadis. Nanti apakah KB itu ada kepanjangan lagi dan lain-lain, nanti Pak Dian yang akan menjelaskan. Warga Tatar Galuh Ciamis, kesempatan hari ini kenapa kami harus berkunjung ke SKPD? Kami ingin mengabarkan kabar yang baik tentunya. Kami ingin mengabarkan kabar yang positif, kabar yang memberikan inspiratif, kabar yang memberikan energi, motivasi bagi kita semuanya. Kita awali ya, kita simak baik-baik pemaparan tanya jawab sederhana ini dan tidak terlalu lama, mudah-mudahan akan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Dian, hatur nuhun. Siap, sama-sama. Mangga Pak Dian, sampaikan Akang menahkodai satu kedinasan ini, yang bagi saya cukup luar biasa nih Pak Dian ya. Mangga Pak Dian, dinas apakah, Pak Dian sebagai apa, sejak kapan, dan progresnya seperti apa? Oke. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kang Andi. Ya. Dinas ini memang dinas kalau dibilang cukup panjang namanya. Tapi bisa dipersingkat juga menjadi DP2KB P3A. DP2KB. Itu kepanjangan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Luar sekali, panjang sekali. Betul. Tetapi sebenarnya ini merupakan tugas yang dibebankan kepada lembaga ini adalah sesuai dengan peraturan Bupati tentunya tentang SOTK. Jadi kami di sini merupakan suatu lembaga bagian daripada pemerintah daerah, seperti itu, yang mengurusi urusan wajib, tetapi non pelayanan dasar, yaitu mengurusi tentang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Lembaga ini dibentuk ada beberapa struktur yang menyangkut ke lembaga ini. Secara struktur dilengkapi dengan satu orang kepala, kemudian juga ada sekretaris, ada 3 kepala bidang, masing-masing bidang diampu oleh para pejabat fungsional dan struktural. Kemudian juga kita mempunyai kepanjangan sampai kepada tingkat kecamatan. Ada yang dinamakan UPTD P5A, seperti itu. Selanjutnya bahwa orang kan melihat bahwa dinas ini cukup mengurusi KB kan seperti itu. Iya, betul. Padahal di dalamnya juga bahwa sering saya katakan bahwa dinas ini adalah dinas sumur hidup, Kang Andi. Kenapa dikatakan sumur hidup? Karena sejak manusia itu akan merencanakan perkawinannya, itu ada programnya, yaitu bagaimana para calon pengantin tersebut bisa mendapatkan semacam pendampingan. Nah, kita bekerja sama tidak hanya para petugas KB, tetapi juga dengan lintas sektor. Dalam hari ini adalah Kementerian Agama, kalau di kecamatan para penyuluh agama dan KUA. Kemudian ketika orang tersebut menikah kemudian hamil, kita juga ada programnya. Itu program untuk penanganan
ibu hamil. Oke. Artinya ibu hamil ini juga harus tetap terjaga kesehatannya, sehingga kehamilannya bisa terawat dengan baik, dan ketika melahirkan anaknya itu menjadi anak yang lahir sempurna, artinya sehat. Ini juga akan berpengaruh terhadap kelahiran anak itu agar tidak terjadi stunting. Jadi kita juga konsentrasi di sana. Kemudian setelah anaknya lahir, kemudian juga menjadi bayi. Bayi tersebut ketika dilahirkan ini juga mendapat perhatian khusus, apalagi sebelum 2 tahun. Kemudian juga programnya ada sampai dengan 0 sampai 5 tahun, yaitu Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita. Seperti itu. Kemudian itu merupakan masa persiapan sebelum anak-anak tersebut memasuki masa sekolah. Nah, setelah ke sana kan 6 tahun atau 7 tahun kan masuk di pendidikan formal. Ya, betul. Nah, jadi sebelumnya itu di kami digodok dulu melalui program Bina Keluarga Balita. Program ini sangat penting sekali. Dikarenakan apa? Dikarenakan pembentukan sumber daya manusia dimulai sejak dalam kehamilan yang tadi sampai dengan usia 5 tahun. Seperti itu. Karena apa? Karena otak manusia terbentuk itu merupakan masa-masa emas 0 sampai dengan 5 tahun. Jadi konsentrasi di sini sangat penuh sekali. Dan ini juga tidak bisa dilaksanakan secara parsial hanya oleh lembaga kami sendiri. Di sini juga dibutuhkan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga organisasi, baik kemasyarakatan, kepemudaan, organisasi wanita, maupun lembaga-lembaga lain, masuk juga teman-teman LSM dan lain sebagainya, yang ingin ikut serta bagaimana mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika menginjak remaja, ini programnya ada lagi, yaitu Bina Keluarga Remaja atau BKR. Ini biasanya anak-anak ini terhimpun di dalam sebuah kelompok Bina Keluarga Remaja, di mana sasarannya yaitu adalah orang tua yang mempunyai anak remaja dan remaja itu sendiri. Seperti itu. Jadi orang tua juga harus paham di mana masa perkembangan anak-anaknya. Ini tujuannya agar terhindar dari triad KRR. Apa itu? Triad KRR adalah bisa terhindar dari seks bebas, kemudian juga dari narkotika atau nafza, dan ketiga adalah terhindar dari penyakit yang mematikan. Dalam hal ini mungkin terhindar dari HIV/AIDS seperti itu. Kemudian setelah menginjak lansia atau orang tua, itu juga ada programnya Bina Keluarga Lansia. Jadi saya katakan tadi, di samping hal tersebut, ini juga harus bisa dipastikan bahwa perempuan dan anak tersebut harus bisa terlindungi dengan baik. Jangan sampai terjadi kekerasan, pelecehan terhadap perempuan dan anak. Jadi lengkap sudah, makanya saya katakan tadi ini adalah dinas seumur hidup. Luar biasa. Dari mulai menikah sampai ingin masuk liang lahat, ini diurus sama. Perhatikan semua. Luar biasa. Seperti itu. Betul. Pak Kadis, ini baru ya saya menangkap informasi yang di frame saya, mungkin warga Tatar Galuh juga dipahami. Judul cuma satu, Dinas KB. Itu semua aku. Ternyata di sana harus diperhatikan tentang perempuan, perlindungan terhadap anak dengan bahasa-bahasa kesepakatan kedinasan tadi tentunya. Jujur, saya di luar ekspektasi saya, ternyata kinerja dinas ini luar biasa ya. Luar biasa. Bahkan 24 jam ini kurang rasanya. Luar biasa. Makanya ternyata perhatian penuh, karena memang undang-undang pun mengatur itu. Baik itu di tingkat nasional maupun tingkat kabupaten. Tentunya ranah perlindungan kepada ibu hamil dari semacam sebelum nikah, nanti anak yang bayi, balita, remaja dan lansia. Pak Kadis, kolaborasi pentahelik kan nggak mungkin nih dinas ini sendiri ya. Kedinasan mana saja yang terbangun sampai hari ini dengan dinas Pak Kadis yang kolaborasi pentaheliknya? Intinya kita juga ketika banyak kerjaan yang harus dilaksanakan,
ini ada semacam strategi yang harus dilaksanakan. Betul. Jadi saya memakai pola strateginya itu 3P. 3P. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan di sini adalah bagaimana sebuah komitmen dibangun. Artinya ketika berbicara masalah bagaimana penanganan misalnya untuk calon pengantin, ini terutama lintas sektor, dari Kemenag, KUA. Ketika balita misalnya 0 sampai dengan 5 tahun, tentunya kita bekerja sama juga dengan DPMD, kemudian juga Dinas Kesehatan, PKK tentunya juga, kemudian juga dengan teman-teman yang bergerak di dalam kader pembangunan masyarakat, termasuk juga peranan institusi masyarakat pedesaan yang ada di lapangan. Jadi sebenarnya ketika berbicara pentahelix, hampir seluruh dinas ini terlibat di dalam kolaborasi pentahelix yang harus kita jalankan. Kemudian yang kedua adalah pembuktian. Pembuktian di sini adalah bagaimana sebuah program baik yang langsung luncuran dari pusat maupun yang sifatnya regional itu bisa mendarat dengan bagus, tentunya juga kepada masyarakat yang ada di pedesaan, sehingga unsur-unsur yang tadi pentahelix tidak hanya pemerintah saja, juga peranan swasta di sana kita juga raih, kemudian juga teman-teman dari media, termasuk juga para akademisi. Alhamdulillah Kabupaten Ciamis baik meninggal maupun Stikes Muhammadiyah ikut berpartisipatif seperti itu, dan masyarakat itu sendiri tentunya. Ketika berbicara masyarakat, yang paling bawah tentunya ada pemerintahan desa. Artinya semua program itu bermuara di pemerintahan desa. Itu juga harus paham ketika berbicara pemerintahan desa ini mungkin tidak sendiri. Ada kepala desa bersama perangkatnya. Kemudian juga ada lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Nah itu lembaga kemasyarakatan desa yang kita sentuh agar bisa berperan serta aktif mengawal program ini demi kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pembentukan public opinion. Pembentukan public opinion tersebut adalah agar semua program bisa berjalan dengan baik, dan tentunya juga hal tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga bisa diambil suatu manfaat yang bisa mungkin nanti dikembangkan lebih lanjut. Seperti itu. Yang paling menarik, lebih detail. Fungsi pemerintah itu ada 3, regulator, fasilitator, dan motivator. Tentunya ada tahapan selanjutnya. Dan saya pikir lihat kedinasan yang Pak Kadis hadapi hari ini memfungsikan itu ternyata. Saya coba ingin flashback Pak Kadis. Saya ingin membaca literatur beberapa. Ini pada masa kepemimpinan Pak Herdiat ya, Bupati. Tentu dengan perjalanan waktu ada banyak mungkin penghargaan gitu kan, apresiasi yang sudah diterima oleh kedinasan yang Bapak. Apa saja Pak? Saya dengar ada Kampung KB dan lain-lain. Justru saya izin mengungkapkan bahwa kepemimpinan Pak Herdiat dan Pak Yana sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada waktu itu, yang pertama mungkin yang beliau sampaikan bahwa bekerja itu jangan hanya mengejar penghargaan, tapi harus bekerja dengan baik sesuai tupoksi. Ketika nanti mendapatkan penghargaan itu hanyalah bonus dari buah kerja kita yang sudah dilaksanakan dengan baik. Pak Bupati selalu berkata seperti itu, makanya selalu saya camkan. Saya selalu melaksanakan tupoksi. Yang pertama adalah yang paling bisa saya sampaikan pada saat ini, yang paling utama adalah komitmen beliau sebagai bupati. Itu komitmen beliau sungguh sangat hebat, dan ini diwujudkan dalam sebuah
bentuk regulasi-regulasi untuk mendukung program kerja yang ada di dinas ini. Betul. Nah, salah satu contoh, beberapa penghargaan yang sudah diraih selama 2021 ketika saya ada di sini sampai dengan saat ini 2024 itu tidak lebih daripada 55 penghargaan yang diraih. 10 penghargaan di tingkat nasional, 45 penghargaan di tingkat provinsi. Jadi dilihat daripada jumlah itu alhamdulillah, kemudian kategorinya seperti apa? Tadi Pak Andi menyatakan salah satunya kita juga mempunyai kampung KB. Kampung KB itu bukan seluruh kampungnya memakai alat kontrasepsi. Betul. Kampung KB itu bisa dikatakan adalah sebuah wilayah untuk membentuk keluarga-keluarga yang berkualitas. Jadi singkatan kampung KB itu adalah kampung keluarga berkualitas. Di sana program tersebut sangat dahsyat sekali. Kenapa saya katakan dahsyat? Karena paling tidak ini ada 3 manfaat yang bisa diambil. Pertama, bahwa di kampung KB itu ada sebuah perencanaan mengenai bagaimana pengendalian penduduk. Ya, jadi kalau misalnya ini kan adanya statusnya di selevel tingkat desa. Betul. Jadi ini juga akan bisa membantu pemerintahan desa dalam mewujudkan SDGs desa. Ya, betul. Gitu kan? Betul. Karena ada beberapa SDGs yang bisa dilaksanakan di kampung KB. Ya. Salah contoh yang berkaitan dengan dinas kita adalah bagaimana bahwa desa itu harus ramah perempuan, ramah anak, kan seperti itu. Dan juga tentunya di kampung KB juga ada yang dinamakan, dilengkapi dengan rumah dataku. Rumah dataku. Rumah dataku ini inovasi itu ya? Atau gimana? Itu inovasi yang dikembangkan di kampung KB, tapi bentuknya mungkin berbeda antara kampung KB yang satu dengan kampung KB yang lain. Tapi kalau secara standar ini harus ada, memang menjadi keharusan yang harus dipenuhi di kampung KB. Itu kegunaannya ketika berbicara data tentunya juga sangat dibutuhkan oleh desa. Terutama untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Jadi datanya tinggal mengambil saja di sana. Misalnya ada bantuan daging ayam dan telur, mana saja misalnya tinggal cari. Lebih akurat. Lebih akurat. Karena apa? Karena data tersebut diambil oleh masyarakat itu sendiri. Diambil dari tingkat RW dan RT seperti itu. Yang kedua, manfaatnya juga bahwa di kampung keluarga berkualitas tersebut ada program-program yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu tentang bina-bina keluarga. BKB, BKR, BKL, termasuk program-program yang lainnya yang mendukung terhadap forum anak daerah, kemudian generasi berencana ada di sana. Yang ketiga adalah ini yang sangat menarik. Di kampung KB juga berkesempatan karena ada program lintas sektor. Jadi semua OPD bisa masuk ke situ. Yang mempunyai hubungannya dengan desa bisa ikut masuk ke sana untuk membantu. Jadi sebenarnya ini sebuah program yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Baik di dinas maupun desa itu sendiri. Kalau di Kabupaten Ciamis berapa kampung KB? Saat ini hampir justru kampung KB di Ciamis sudah 258 terbentuk. Luar biasa. Dan kemarin mendapat apresiasi. Karena Ciamis sudah selesai sesuai dengan instruksi Presiden sebenarnya tentang kampung KB tersebut. Ciamis sudah 258. Cuman mungkin dari kategori yang berbeda kan gitu. Ada kategori dasar, berkembang, kemudian juga mandiri. Pak Kadis, saya juga baru terenyuh. KB itu loh keluarga berkualitas. Dalam kampung KB, yang masyarakat Tergaluh juga pasti akan kejebak bahwa itu kampung KB itu kampung keluarga berencana kan gitu. Tapi ini bicara kabar. Betul. Saya akhirnya membaca banyak literasi di kampung KB. Di kampung KB ini ternyata luar biasa, Bang. Banyak produktivitas, banyak kreativitas, banyak inovasi, dan tadi terkontrol data. Semua terpayungi oleh regulasi.
panjang lebar mungkin nanti session saya juga greget ingin meliput tentang masalah Kampung KB Pak Kadis. Siap. Hari ini saya ingin menyampaikan poin karena tadi Pak Kadis bertindak, Kak Kadis berbuat, itu pasti ada sebuah konsep regulasi. Betul. Dan pasti yang menciptakan itu kepemimpinan waktu itu Pak Herdiat mampu memanage gitu kan kelembagaan yang kedinasan tersebut. Nah, saya pengen secara terbuka saja karakter Pak Herdiat waktu itu secara leadership bagaimana Pak Kadis? Saya katakan bahwa Pak Herdiat adalah pemimpin yang visioner. Yang kedua, selalu bertindak dengan cepat, cermat, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian yang paling utama, sebenarnya dia tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Artinya tidak ada keraguan-raguan. Itu yang menjadi hebatnya beliau pada saat memimpin Ciamis. Dan yang menjadi kebanggaan kami ketika beliau kemarin sudah purna tugas sebagai bupati, justru ada sebuah penghargaan yang disampaikan oleh BKKBN Pusat, yaitu tentang regulasi IMP dalam bentuk peraturan bupati ketika beliau masih menjabat. Jadi IMP itu kepanjangan dari Institusi Masyarakat Pedesaan, di mana di dalamnya ada pos KB desa sebagai kepanjangan teman-teman penyuluh yang ada lingkup desa. Kemudian di tingkat dusun ada sub pos KB desa, dan di tingkat RW dan RT ada kelompok-kelompok akseptor, termasuk juga bina-bina keluarga yang tadi disebutkan ada di dalam naungan IMP. Nah, beliau itu Pak Herdiat satu-satunya bupati pertama di Indonesia yang membuat regulasi IMP. Jadi luar biasa sekali, saya juga bisa teliti sampai ke sana ya. Menjadi pertama kebanggaan. Betul. Yang kedua juga ini setelah purna tugas luar biasa sekali perhatian pemerintahan pusat. Masih dipanggil untuk menunjukkan masih menerima penghargaan. Betul. Ini saya berbicara objektif. Tentang keadaan. Karena sebenarnya pada prinsipnya yang tadi ketika suatu kegiatan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, berdasarkan regulasi dan sepenuh hati, buahnya ada bonus. Penghargaan. Siap. Tentunya ya itulah kenapa kami harus berkunjung, itu ingin membuat sebuah cerita perjalanan beliau. Dan akhirnya memang saya tidak bisa mengatakan tidak, bahwa memang bukti sudah terlihat dari berbagai penghargaan. Tadi itu buah yang dipetik dari sebuah proses perjalanan. Pak Kadis, harapan apa dengan perahu kedinasan ini untuk ke depan? Pertama, mudah-mudahan kita juga menyikapi tentang perkembangan yang terjadi saat ini. Terutama ketika dikaitkan dengan kemarin ada pelantikan kabinet baru merah putih. Salah satunya ini yang luar biasa sekali. Ini ada Kementerian Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Oh iya ya, penambahan itu ya. Penambahan itu. Ini saya kira merupakan keseriusan pemerintah pusat dalam mewujudkan sebuah kementerian khusus untuk mengurusi masalah pengendalian penduduk. Jadi kita tangkap dan mudah-mudahan saja ya tetap untuk Ciamis juga harapannya mudah-mudahan ke depan Ciamis semakin maju dan semua program baik yang berlangsung dari pusat maupun sifatnya program inovatif ini bisa dilaksanakan dengan baik. Paling tidak tujuan utama dari semua program itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Ciamis. Betul. Begitu Pak Kadis. Dan itu pelayanan publik yang paling optimal yang harus dilaksanakan. Karena sebagai instrumen sistem pemerintahan ini fungsinya adalah bagaimana melayani masyarakat dan masyarakat menikmati dari pelayanan tersebut. Betul, luar biasa. Pak Kadis, tentu waktu ya ini sangat terlalu sempit. Next, apa kabar Ciamis ingin
berkunjung lagi, bersilaturahim lebih spesifik nih. Nanti kita ada judul Kampung KB produktivitas, sehingga masyarakat warga Tatargaluh bisa paham. Intinya adalah kami dari warga Tatargaluh sedikit bisa memahami ya tentang kegiatan perahu besar yang dikendalikan dinahkodai oleh Pak Dian, dan tentu dengan aturan regulasi dengan masa bakti beliau Pak Hetiat yang hari ini tentu berbuah, dan alhamdulillah mudah-mudahan kami dari warga Tatargaluh mendoakan Pak Dian sehat, amin. Kemudian program-program bisa dilaksanakan dengan baik, amin. Bisa take and give, kolaborasi pentahelik ini terus berkembang lebih baik lagi. Ya intinya inilah bukti dedikasi, dan mudah-mudahan menjadi ladang ibadah. Amin. Karena dedikasi Pak Dian luar biasa, kurang 24 jam, sekarang itu waktunya 24 jam masih enggak ya mudah-mudahan inilah menjadi hikmah ya warga Tatargaluh. Kami mengabarkan sesuatu agar masyarakat paham, jangan sampai berbicara tanpa fakta, tanpa data, dan kabar yang baik. Ada pesan yang terakhir? Untuk warga masyarakat Tatargaluh Ciamis, saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan terhadap program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh DP2KB P3. Mudah-mudahan kita berlanjut terus demi mewujudkan masyarakat Ciamis yang tangguh dan sejahtera. Asik, terima kasih. Berencana itu keren. Terima kasih Pak Dian Kadis. Begitu warga Tatargaluh, kami menyampaikan dari Hai apa kabar Ciamis. Saya Andi Ali Fikri, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.